Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadikin, guru SD Negeri 2 Samengkulon, Perwilcan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi aksi nyata topik kedua kurikulum merdeka dengan judul Mengapa Kurikulum Perlu Berubah. Topik pada kurikulum merdeka adalah 1. Pemahaman kurikulum dan pembelajaran. 2. Murid sebagai pusat pengembangan kurikulum. 3. Pembelajaran berdasarkan prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang keempat, struktur pembelajaran mendorong murid merdeka belajar. Topik pada kurikulum merdeka terdapat 2 modul. Modul 1, kurikulum. Modul 2, kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum? Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Menurut Ralph Taylor, dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction, mengemukakan 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan. 2. Konten. 3. Metode atau cara. Dan yang keempat adalah evaluasi. Klasifikasi kurikulum ada 3. 1. Tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogi. Yang ketiga, panduan asesmen. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Berikut ini optimalisasi peran dan fungsi kurikulum. 1. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. 2. Mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. 3. Memilih dan menilai sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan OECD di tahun 2030 bahwa tidak hanya kognitif sikap dan sikap motorik saja, tetapi menambahkan value atau nilai. Jadi, bukan banyaknya materi atau konten, tetapi konten atau materi esensial dalam pembelajaran yang dilaksanakan secara maksimal. Contohnya pada siklus pembelajaran inquiry yang menekankan pada rasa ingin tahu sebagai dorongan belajar. Selain itu, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil belajar Pancasila melalui pembelajaran berbasis proyek. Isu kekinian seperti perubahan iklim, global, teknologi digital, industri multinasional,
menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Menurut Hajatoro, maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. It takes a village to raise a child. Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Kalimat tersebut menyiratkan perlu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid sebagai 3 pilar pendidikan. Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di dalam kelas, sehingga kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Letak geografis, perbedaan lingkungan, dan ekosistem sekolah, faktor budaya, dan sosiologis serta perbedaan murid menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui adaptasi terlebih dahulu dan disesuaikan dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Kerangka dasar kurikulum yaitu tujuan pendidikan nasional, pil belajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, capaian pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis. Kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan satuan pendidikan. Setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Dalam KOSP, kita dapat menyesuaikan rencana dan pengorganisasian pembelajaran sesuai dengan keadaan kontekstual satuan pendidikan agar pembelajaran lebih bermakna bagi murid. Komponen operasional satuan pendidikan yaitu 1. Karakteristik satuan pendidikan, 2. Visi, misi, dan tujuan, 3. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. 4. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban ajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan penguatan profil belajar Pancasila. Yang kelima, sistem pendampingan. 5 prinsip pengembangan KOSP, yaitu berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian pembelajaran. Yang kedua, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid. Yang keempat, menyesuaikan konteks kehidupan murid. Dan yang kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Demikianlah tadi paparan saya tentang topik 2 kurikulum merdeka. Semoga menjadi manfaat bagi kita para pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.